Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kelima akan menyajikan video tentang eksperimen kami, yaitu populasi, untuk tugas mata kuliah persamaan diferensial yang diampu oleh Bapak Asis Prof. Febrian SPD MSc. Nah, baik, langsung saja ke tim kami kelompok 5 ada Amoria Mahdalena, Novriani Saputri, dan Satria Tubagus. Nah, eksperimen kali ini kami mengambil populasi. Apa sih populasi itu? Populasi adalah sekumpulan orang-orang atau individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu. Nah, jumlah populasi penduduk tidak mungkin akan selalu tetap, tetapi dia akan berubah dengan seiring waktu. Nah, eksperimen kali ini itu bertujuan untuk memprediksi jumlah populasi penduduk tahun selanjutnya di Kota Tanjung Pinang dari data tahun 2010 hingga 2020 menggunakan persamaan diferensial order 1 dengan persamaan logistik. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana menyatakan model matematika dari fenomena populasi di Kota Tanjung Pinang menggunakan persamaan diferensial berorder 1. Kedua, berapa jumlah populasi di Kota Tanjung Pinang pada tahun 2030. Yang ketiga, pada tahun berapakah jumlah populasi akan menjadi 2 kali lipat populasi tahun 2010. Yang keempat, mengapa perlu dilakukannya analisis jumlah populasi penduduk di Tanjung Pinang. Nah, tujuannya eksperimen ini yang pertama mengetahui model matematika dari fenomena populasi di Kota Tanjung Pinang menggunakan persamaan diferensial berorder 1. Yang kedua, mengetahui jumlah populasi penduduk di Kota Tanjung Pinang pada tahun 2030 atau tahun yang telah ditentukan tadi. Yang ketiga, mengetahui pada tahun berapa populasi akan meningkat 2 kali dari jumlah populasi awal. Yang keempat, mengetahui alasan perlu dilakukannya analisis jumlah populasi penduduk di Tanjung Pinang. Nah, sebelum kami eksperimen, tentu saja kami mencari data ke Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Jalan Ahmad Yani untuk mengambil data. Nah, berikut adalah secuplik dokumentasi saat pengambilan data. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Satria Tubagus. Baik, selanjutnya masuk kepada persamaan umum atau persamaan yang akan digunakan dalam eksperimen, yang dimana pada pembuatan tersebut kami membentukkan persamaan diferensial dikutip daripada Nuryadi, yang mana mengolah data satu populasi dan kondisi penduduk berbanding lurus dengan konstanta antara proporsionalitas atau tingkat pertumbuhan, yang dimana rumusnya itu adalah dp per dt sama dengan kp. Nah, selanjutnya melanjutkan persamaan tersebut, kami menggunakan persamaan diferensial biasa berubah terpisah sebagai berikut, yang dimana dari yang dp per dt sama dengan kp itu menjadi dp per p sama dengan kd. Nah, di sini kami mengintegralkan kedua sisi tersebut menjadi integral dp per p sama dengan integral k dikalikan dt. Hasilnya adalah karena integral daripada 1 per p adalah ln p ditambah c sama dengan kt, yang itu dimana integral dari k dt, ya hasilnya itu adalah kt ditambah c. Nah, karena kedua sini adalah c konstanta yang berbeda, jika konstanta ditambah konstanta akan berubah pada konstanta, dan jika konstanta dikurang konstanta akan menjadi konstanta kembali. Maka hasil menjadi ln P sama dengan KT ditambah C. Dan akhirnya dengan sesuaian dengan bentuk logaritma natural, maka hasil akhirnya menjadi P sama dengan elemen pangkat KT ditambah C. Asalnya, jika kita lihat kembali bagaimana kondisi daripada waktunya, jika kita ambil pada waktu 0 atau belum ada perkembangan, maka P0-nya adalah sama dengan, P daripada waktu 0 adalah P0. Maka diperoleh nilai C itu sama dengan ln P0. Sehingga bila C disubstitusikan ke dalam persamaan P, akan menghasilkan, berarti dalam dari rumus, berarti P sama dengan EKT, E pangkat KT ditambah C, yang dimana C itu akan berubah menjadi ln P0, maka hasilnya nanti menjadi P sama dengan E
pangkat KT dikalikan dengan E ln P0. Sehingga hasilnya adalah menjadi P sama dengan P0 E pangkat KT. Artinya di sini adalah jika C itu adalah ln P0. Nah, selanjutnya, persamaan di atas merupakan bentuk solusi khusus dari model pertumbuhan eksponensial. Dari persamaan tersebut dapat dilihat kembali jika K itu positif, maka akan terjadinya peningkatan pada penduduk atau secara eksponensial. Jika nilai K-nya negatif, ini ketentuannya, maka populasi akan semakin punah. Itu ngambil dari pendapat dari Kurniawan, Holisin, dan Kristanti pada tahun 2017. Nah, sebenarnya jika tadi kalau kita T-nya sama dengan 0, maka bagaimana kalau T-nya itu diketahui? Maka T tersebut akan mempengaruhi pada kondisi awalnya. Sehingga T itu kita ibaratkan sebagai TI atau T yang akan dicari, dikurangi dengan T awalnya. Sehingga akan menghasilkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu P sama dengan P0 pangkat E pangkat KT, menjadi PT, penduduk yang dipengaruhi oleh jumlah waktunya. Itu sama juga dengan P0 dikalikan dengan E pangkat K per dalam kurung T dikurang T0. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode eksperimennya, di mana populasi yang kami ambil adalah jumlah proyeksi penduduk yang ada di kota Tanjung Pinang. Nah, pada sampelnya kami mengambil sampel kecil, di mana pada hasil ini kami ambil daripada jumlah penduduk pada tahun 2010 sampai 2020. Nah, untuk alat atau pengumpulan bahannya sendiri, kami menggunakan laptop dan seperangkat alat tulis sebagai media pengolahan data kami. Dan untuk pengambilan data, kami sebelumnya sudah dijelaskan kalau kami menggunakan data lapangan. Nah, selanjutnya pada langkah-langkahnya itu kami mencari dan mengumpulkan data populasi penduduk terhadap Kota Tanjung Pinang pada tahun 2010 sampai 2020 dengan melakukan studi lapangan ke kantor BPS Tanjung Pinang. Nah, selanjutnya itu sendiri kami menggunakan model yang akan digunakan untuk memprediksikan jumlah populasi penduduk di Tanjung Pinang ke dalam persamaan diferensial. Yang ketiga yaitu memproses dan juga menganalisis data yang kami dapat dari model prediksi tersebut yang akan digunakan pada pencarian selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah data diproses dan analisis, maka diperoleh hasil prediksi jumlah penduduk Tanjung Pinang. Nah, berdasarkan yang kami dapat dari data lapangan, maka kami dapat data kami berdasarkan tabel berikut, yang dimana ditunjukkan bahwa pada tahun 2010 sampai 2020, di mana kami ngambil kondisi awalnya, di mana 2010 itu adalah kondisi awalnya, atau perkembangan tahunnya adalah 0. Dengan jumlah penduduk sebesar 188.309 orang. Dan sampai ke tahun 2020 itu menjadi 213.592 orang. Dan setiap tahunnya terjadi perkembangan dari yang 188.000 menjadi 191.000, selanjutnya ke 164.000 dan seterusnya sampai ke 2020. Itu data kami dengan mengambil jumlah keseluruhan yaitu sampai 2.218.860 orang. Nah, bagaimana bentuk modelnya? Kami ambil lagi dari data lapangan, yang dimana diketahui ada komponen-komponen penyusun daripada model tersebut. Diambil dari data awal pada tahun 2010 dengan jumlah penduduk sebesar 888.309 orang. Setelah itu diambil salah satu data lainnya, random saja kalau kami ngambil dari 2015 dengan jumlah penduduk sebesar 202.219 orang, yang dimana memiliki selang waktu 5 tahun dari data awal. Maka sesuai dengan konsepnya, maka P10 atau itu sama juga dengan P awal kita, yaitu sama dengan P0. Maka kalau jika penduduk daripada 2010 adalah 188.309, maka P0 kita adalah penduduk tersebut. Nah, selanjutnya pada tahun 2015 itu kita ketahui bahwa jumlah penduduknya adalah 202.215. Nah, dengan hal tersebut maka dilanjutkan dengan persamaan dasarnya, ya di mana kami mengambil kembali pada rumus sebelumnya, yaitu PT atau penduduk dipengaruhi oleh jumlah waktu itu sama juga dengan P0 atau penduduk awal dikalikan dengan elemen pangkat
K dalam kurung T kurang T0. Di sini mengambil dari waktu pengurangan dari waktu yang sekarang dikurangi sama waktu awalnya. Nah, maka dapat diketahui dengan konstanta antara proporsionalitas atau tingkat pertumbuhan, yaitu kita ngambil kembali pada rumus sebelumnya dengan menginput data dari 2015, yang dimana P 2015 itu sama dengan 108.309, E pangkat K dikalikan dengan 215 juga 210. Nah, di sini kita ngambil kembali pada tahun-tahunnya, itu 2015 dengan 2010. Nah, selanjutnya pada pengimpunan data, maka kita ketahui penduduk dari 2015 ada 202.215 orang, sama dengan 108.309 E pangkat 5 dikalikan K. 5 diambil dari 2015 dikurang 2010. Nah, selanjutnya terjadinya pengoperasian di mana hasilnya itu menjadi E pangkat 5K sama dengan 202.215 per 108.309. Yang dimana hasilnya itu nanti menjadi 5K itu sama dengan ln 107, 1,07, 1,073846.709. Yang mana hasil akhirnya itu menjadi 5K sama dengan 0,0712472, yang mana hasil dari ln, dan K-nya itu sama juga menjadi 0,014249. Nah, sehingga model pertumbuhan penduduk di Kota Tanjung Pinang akan menjadi PT sama dengan 108.309 dikalikan dengan E pangkat 0,014249 dalam kurung T dikurang 2010. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Prediksi pertumbuhan penduduk. Nah, untuk mengetahui jumlah populasi di Provinsi Tanjung Pinang pada tahun 2030, di sini 2030 ini kita anggap sebagai T. Nah, kita akan menggunakan model pertumbuhan penduduk yang tadi sudah kita dapatkan. Maka di sini kita tinggal masukkan saja nilai T-nya ke model pertumbuhan penduduk tadi. Menjadi jumlah penduduk pada tahun 2030 sama dengan 188.309 E pangkat 0,014249 dikali tadi T-nya 2030 dikurang 2010. Selanjutnya, jumlah penduduk pada tahun 2030 sama dengan 188.309 E 0,014249 dikali 20. 20 ini kita dapatkan dari hasil 2030 dikurang 2010. Baik, selanjutnya jumlah penduduk pada tahun 2030 sama dengan 188.309 E pangkat 0,2849. Nah, ini kita dapatkan dari hasil 0,014249 dikali 20. Kemudian jumlah penduduk pada tahun 2030 dikurang dengan 188.309, kemudian kita kalikan dengan 1,32974. Maka kita peroleh jumlah penduduk pada tahun 2030 sama dengan 250.403,41. Nah, atau jumlah penduduk pada tahun 2030 kira-kira sama dengan 250.403. Oke, untuk selanjutnya, untuk mengetahui tahun keberapa jumlah populasi akan menjadi 2 kali populasi tahun 2010, atau jumlah penduduk pada waktu T sama dengan 2 kali P0. Nah, di sini sama kita menggunakan model pertumbuhan tadi, pertumbuhan penduduk yang sudah kita dapatkan. Nah, kita tinggal memasukkan nilai dari jumlah penduduk dalam waktu T-nya tadi, yaitu 2 kali P0, di mana P0-nya adalah 188.309. Maka 2
2 dikali 188.309 sama dengan 188.309 E 0,014249 dikali T dikurang 2010. Nah, 2 dikali 2 sama dengan E 0,014249 dikali T dikurang 2010. Kita dapatkan 0,014249 dikali T kurang 2010 sama dengan learn 2. Di mana learn 2 kita dapatkan 0,69314 sama dengan 0,014249 dikali T dikurang 2010. Nah, kita akan menghitung T-nya, maka kita keluarkan T dikurang 2010 sama dengan 0,69314 dibagi dengan 0,014249. Maka T dikurang 2010 sama dengan 48,64. T sama dengan 2058,64. Maka T sama dengan 2058. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa persamaan diferensial ialah suatu persamaan yang memuat fungsi yang tak diketahui dan satu atau beberapa turunan dari fungsi tersebut, dengan atau lebih peubah yang tak diketahui. Dalam pengaplikasian persamaan diferensial dapat mengaitkan pada kegiatan sehari-hari, baik dalam mencari tahu suatu ilmu atau eksperimen atau sekedar mengetahui bagaimana suatu populasi data. Selanjutnya, salah satu model yang dapat dijadikan sebagai model pertumbuhan populasi yaitu jumlah penduduk dalam waktu T sama dengan P0 E pangkat K kali T dikurang T0. Dan terkhususnya untuk penduduk Kota Tanjung Pinang berdasarkan data survei tahun 2010 sampai 2020 dapat menggunakan rumus berikut, yaitu jumlah penduduk dalam waktu T sama dengan 188.309 E pangkat 0,014249 dikali T dikurang 2010. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa jumlah populasi di Kota Tanjung Pinang pada tahun 2030 yaitu 250.403 dan tahun di mana jumlah populasi akan menjadi 2 kali populasi tahun 2010 yaitu pada tahun 2058. Nah, diketahui bahwa dengan adanya prediksi pertumbuhan populasi dapat membuka cakrawala masyarakat terhadap bagaimana jumlah penduduk yang nanti akan berkembang di masa yang akan datang. Selain itu, dengan prediksi pertumbuhan populasi dapat memberikan pandangan kepada pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di masa depan kelak. Kemudian manfaat yang akan kita peroleh adalah memahami bagaimana cara mengetahui model matematika dari populasi. Pada suatu wilayah menggunakan persamaan diferensial berordo 1. Kemudian kita juga bisa memahami bagaimana cara mengetahui jumlah populasi penduduk pada suatu wilayah untuk tiap tahun atau tahun yang telah ditentukan. Kemudian kita dapat memahami bagaimana cara mengetahui pada tahun berapakah populasi akan meningkat 2 kali dari jumlah populasi awal dan memahami tujuan dilakukannya analisis jumlah populasi penduduk. Baik, demikianlah hasil dari proyek eksperimen yang telah kami buat. Semoga dapat dipahami dan berguna untuk ilmu kita ke depannya.